Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit adalah 100 dibanding 80 dibanding 180. Disederhanakan lagi menjadi C banding R banding F adalah 5 banding 4 banding 9. Skala Kelvin memiliki rentang sama dengan skala Celcius, namun angkanya dimulai dari 273 K. Hubungan antara Celcius dengan Kelvin ditulis dalam rumus sebagai berikut. T sama dengan T kecil ditambah 273. T sama dengan suhu dalam skala Kelvin, T kecil suhu dalam skala Celcius. Jadi 0 derajat setara sama dengan 273 K dan 100 derajat Celcius setara dengan 373 K. Oleh karena itu, bila ingin mengkonversi skala Reaumur dan Fahrenheit ke dalam skala Kelvin, terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam skala Celcius. Contoh soal, 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur, berapa derajat F? Jawab 4 dibanding 5 kali 40 derajat R sama dengan 30 derajat R. Sekarang 40 derajat R 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat F? F nya berapa? F nya 99 per 5 kali 40 ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena Fahrenheit dimulai dari angka 32, ketemunya 104 derajat F. Sekarang kalau 41 derajat Celcius, 41 derajat F berapa derajat Celcius, berapa derajat R? Kita cari. C 5, F 9, berarti 5 per 9 kali 41 dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena Fahrenheit dimulai dari angka 32. Ketemunya berapa? 41 kurangi 32 berapa? 9. Ketemunya 5 derajat Celcius. Per 9 dikali 41 dikurangi 32, 4 derajat Reaumur. Sekarang kalau 12 derajat R sama dengan berapa derajat K? Nah, ini kita ubah ke Celcius dulu ya. 5 Celcius sama 5 R 4, jadi 5 per 4 kali 32 sama dengan 15 derajat Celcius. Baru 15 derajat Celcius sama dengan berapa K? Tinggal menambah 273. Cukup jelas nggak? Ini rumusnya ya. Berikut ini adalah tampilan jenis-jenis termometer lain. Kliklah tombol lanjut untuk melihat jenis-jenis termometer tersebut. Ini termometer yang lain. Nomor 1, termometer maksimum minimum. Termometer maksimum minimum dikenal sebagai termometer Schick-Blaney karena ditemukan oleh ilmuwan yang bernama James Schick. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat selama jangka waktu tertentu. Zat yang digunakan sebagai indikator adalah alkohol. Prinsip kerjanya, jika suhu naik maka volume alkohol akan bertambah, dan jika suhu turun maka volume akan menyusut. Ini termometer Schick-Blaney untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, termometer gas volume tetap. Termometer gas berisi gas atau uap. Termometer menggunakan sifat perubahan tekanan gas akibat perubahan suhu bila volumenya dibuat tetap.
Termometer gas memiliki jangkauan pengukuran luas dibandingkan termometer cairan. Hal ini karena muai gas lebih besar dari muai zat cair. Jenis zat yang umumnya digunakan adalah helium, hidrogen, dan nitrogen. Ini termometer gas ya. Sekarang termometer bimetal. Termometer bimetal itu dua keping tembaga atau besi yang dikeling jadi satu. Termometer bimetal bekerja berdasarkan beda pemuaian dua jenis logam. Termometer ini terdiri dari keping bimetal tipis, dan termometer bimetal dapat dijumpai pada termometer yang digunakan di dalam mobil. Pirometer, apa itu pirometer? Pirometer ya, gambarnya seperti ini. Pirometer menggunakan termometer pengukur suhu yang mengukur berdasarkan radiasi yang dipancarkan benda tanpa harus menyentuh benda tersebut. Misalnya suhu pada alat pembakar tungku hingga suhu permukaan matahari. Wah, hebat sekali ya. Termokopel, apa itu termokopel? Termokopel adalah termometer berupa rangkaian tertutup dari dua jenis logam berbeda, misalnya platina dan rhodium, yang dihubungkan ke ampermeter atau alat ukur kuat arus listrik. Keuntungan termokopel adalah cepat mencapai kesetimbangan termal dengan sistem yang akan diukur suhunya. Sekarang termometer resistance. Termometer resisten bekerja berdasarkan berubahnya resistance listrik suatu resistor yang berupa logam atau oksida logam. Resistance atau hambatan listrik dari logam akan bertambah bila suhu logam naik. Pengukuran dilakukan dengan menempelkan termometer pada permukaan zat yang akan diukur suhunya. Wah, hebat sekali ya. Dengan hambatan listrik bisa untuk mengukur suhu. Berikutnya termometer termolistrik. Adalah termometer yang menggunakan selisih suhu antara dua titik dalam rangkaian yang menghasilkan selisih potensial. Ini ada beda potensial. Oke, kita lanjutkan. Pengukuran suhu. Tahukah kamu cara mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer? Untuk mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer ada dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu menjepit termometer di bawah lidah kira-kira selama 1 menit. Nih. Yang kedua, menjepit termometer pada bagian dalam lengan atas ketiak kira-kira 3 menit. Cukup jelas ya. Tahukah kamu cara membaca hasil pengukuran pada termometer? Untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat di saat melihat angka pada termometer, mata harus sejajar dengan angka agar tidak terjadi kekeliruan. Jadi ngelihatnya nggak boleh dari bawah atau dari atas, tapi harus tegak lurus. Kalau dari atas, nah ini kan ada selisih. Ini yang dari bawah. Nah, ada selisih kan? Harus tegak lurus sehingga tidak mengalami kekeliruan. Oke. Cukup jelas ya. Ada soal nih, jawablah pertanyaan di bawah ini. Termometer pertama kali dibuat oleh siapa? Siapa yang tahu? Oh iya, betul. Jawabannya Galileo Galilei. Berikutnya, penemu termometer maksimum minimum siapa? Ayo. Iya, betul, James Sick. Berikutnya, angka 0 derajat Celcius sama dengan berapa derajat K? Siapa yang bisa tadi? Kita buat 5 soal saja ya.
0 derajat Celcius berapa derajat F? Ada yang bisa? Oh ya, betul, 32 derajat Celcius. Iya, betul. Sekarang nomor 4. Ini namanya termometer apa? Ada yang bisa? Termometer Siglani, termometer raksa, atau termometer digital, atau termometer alkohol? Oh iya, betul, ini adalah termometer digital. Terakhir, rentang skala Kelvin sama dengan skala Fahrenheit, Reaumur, Celcius, Siglani. Yuk, siapa yang bisa? Iya, betul, Celcius. 100 untuk kalian semua ya. Mau diteruskan? Kita cukupkan sekian dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, terima kasih.